Yang paling saya lihat nomor satu adalah tantangan terkait dengan persepsi masyarakat. Karena sejak dibentuk kembali Kementerian Transmigrasi, misalkan Papua menolak transmigrasi. Kalau masyarakat menolak transmigrasi, bagaimana kita bisa melakukan program transmigrasi? Kan begitu. Jadi ini harus diubah dulu persepsinya. Bukan transmigrasi lama seperti gebayangan mereka yang hanya memindahkan penduduk dari yang padat ke yang jarang atau dari Jawa keluar Pulau Jawa. Iya, karena biasanya impresi yang didapat yang milenial mentok yang masih ngerasain nonton yang berita jam 9 Iya, itu iya. adalah seorang bapak atau ibu gitu ya, Bawa karung, pindah ya ya kan? kan ke sebuah rumah di Betul. daerah yang bukan di Terpencil, Jawa, betul. terpencil. Iya. Tugasnya adalah mengolah lahan dengan cangkul. Memang begitu gambarannya yang harus kita ubah. Tapi Ya kan? sebenarnya maksud Bapak dan visi Bapak bukan seperti itu atas nama negara. Visi Bapak Presiden tidak seperti itu. Nah, Saya coba. sebagai pembantu kan Iya. hanya menerjemahkan apa visi Bapak Presiden. Visi Bapak Presiden itu adalah soal pembangunan kewilayahan, soal pertumbuhan ekonomi, soal ekosistem ekonomi yang baru. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Maka arahan Bapak Presiden waktu di Kertanegara memanggil saya itu, satu, jangan lagi dipindahkan orang-orang yang kemampuannya sangat terbatas. Justru distribusikan SDM-SDM yang unggul, anak-anak muda yang militan. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Bagaimana suatu daerah bisa maju kalau kemampuannya terbatas, baik secara finansial maupun secara pengetahuan. Jadi kirimlah orang-orang yang punya keunggulan, utamanya di bidang pengetahuan, keterampilan, begitu, sehingga bisa memberdayakan masyarakat lokal. Itu arahan Bapak Presiden. Kemudian juga beliau ingin mengentaskan kemiskinan sebanyak-banyaknya melalui pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Maka fokusnya kepada industrialisasi. Jadi bukan lagi Kementerian Transmigrasi itu hanya mengurusi masalah hal-hal yang bersifat sosial, tapi fokus kepada hal yang bersifat ekonomi, kemudian penciptaan lapangan kerja, kemudian juga pembangunan sumber daya manusia. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi itulah yang membedakan antara yang lama dengan yang baru. Kalau saya sampaikan strateginya, ada gula, ada semut. Bukan lagi memindahkan semut, tapi bagaimana mencetak gula-gula supaya semut-semutnya pada datang. Gitu.